Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Bapak, Ibu dan sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat ilahi yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita, yakni nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat rezeki, dan nikmat-nikmat lainnya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, kaum tabi'un beserta setianya sampai hari kiamat. Bapak, Ibu dan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Judul kajian kita dalam misi acara Nusa Iman pada sepanjang bayi ini adalah Perang Yarmuk. Berbagai peristiwa yang terjadi di bulan Jumadil Awal terjadi pula di bulan Jumadil Akhir. Peristiwa-peristiwa tersebut diantaranya tentang peperangan antara pasukan Islam dengan pasukan Romawi di bulan Jumadil Awal yang disebut dengan Perang Mut'ah. Sementara di bulan Jumadil Akhir disebut dengan Perang Yarmuk di samping peristiwa-peristiwa lainnya. Perang Yarmuk terjadi pada tahun 13 Hijriah atau bertepatan dengan 634 Masehi sebelum penaklukan Damaskus, bertepatan dengan bulan Jumadil Akhir di masa peralihan Khalifah Abu Bakar ke Umar bin Khattab. Perang Yarmuk adalah perang antara pasukan Muslim Arab melawan tentara kerajaan Romawi Timur atau dalam kurung Bizantium. Perang Yarmuk ini terjadi di lembah Yarmuk, sebuah anak sungai di sebelah timur Yordania. Dalam perang Yarmuk ini pasukan Romawi membawa kurang lebih 240.000 pasukan, sedangkan pasukan Islam membawa kurang lebih antara 19.000 sampai dengan 40.000 pasukan. Perang Yarmuk terjadi karena umat Islam ingin membebaskan negeri Syam dari kekuasaan Romawi Timur dan menyebarkan Islam di sana. Perang ini juga bertujuan untuk menandai gelombang pertama penaklukan kaum Romawi oleh kaum Muslim di luar Jazirah Arab. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 216 yang artinya diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tapi boleh jadi kamu tidak menyenangkan sesuatu, padahal itu baik bagimu. Atau boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Sebelumnya perang Yarmuk juga terjadi di latar belakangi oleh wafatnya Rasulullah SAW. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Saat Abu Bakar menjadi khalifah dihadapkan dengan masalah banyaknya orang Arab yang murtad. Orang-orang munafik ini mayoritas takut dibunuh ketika zaman Rasulullah SAW sehingga mereka pura-pura masuk Islam. Saat Rasulullah SAW wafat, banyak yang keluar dari Islam. Menyikapi hal ini, Abu Bakar Siddiq mengirimkan pasukan untuk memerangi orang-orang murtad. Salah satunya adalah pasukan yang dikomandoi oleh Khalid bin Walid. Tidak perlu waktu lama sehingga tuntaslah perang masalah orang murtad di Jazirah Arab. Kemudian Abu Bakar melakukan ekspansi ke utara, yaitu Yordania, Palestina, dan Suriah yang dikenal dengan negeri Syam dan Irak Persia. Abu Bakar mengutus 6 komandan, yang satu ke Irak yaitu Khalid bin Walid dengan 10.000 pasukan untuk berhadapan dengan kekaisaran Bizantium, Romawi Timur. Kelima komandan lainnya adalah Yazid bin Sufyan
6.000 pasukan. Surah Bil bin Hasanah 6.000 pasukan. Ammar bin As 7.000 pasukan. Abu Ubaidah ibn Jarrah 5.000 pasukan. Dan Ikrimah bin Abu Jahal 2.000 pasukan. Bapak, Ibu dan sahabat-sahabat Allah, ada info tentang pasukan mengalami kesulitan di Sam. Seiring berjalannya waktu peperangan oleh kelima komandan yang berhadapan dengan pasukan Romawi mengalami kesulitan di beberapa daerah di Sam. Hal ini diketahui oleh Abu Bakar Siddiq sehingga beliau menulis surat kepada Khalid bin Walid sebagai komandan di Irak untuk bergabung secepatnya ke negeri Sam guna membantu pasukan muslim kita yang sedang mengalami kesulitan. Menerima surat itu, Khalid bin Walid langsung merespon dan mempersiapkan pasukan untuk bergerak ke negeri Sam. Namun, jarak yang jauh antara Irak dan Sam yaitu 30 hari perjalanan membuat Khalid harus minta saran kepada petunjuk jalan agar mengetahui jalan tersingkat ke negeri Sam. Kemudian petunjuk jalan mengetahui jalan tersingkat dan hanya membutuhkan waktu 15 hari perjalanan. Namun jalan itu tersebut melewati gurun yang gersang dan kering sama sekali, tidak ada sumber air. Hadis Rasulullah SAW, Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Kemudian Khalid bin Walid menyusun strategi menghadapi perjalanan 15 hari yang berat. Beliau menginstruksikan untuk membuat lapar unta-untanya yang akan dibawa agar unta tersebut haus sehingga punuk-punuknya terisi banyak air. Setiba di Sam sesuai dengan estimasi 15 hari perjalanan, Khalid menemui kelima komandan dan berdasarkan surat khalifah bahwa setelah semua anggota pasukan bergabung, Khalid bin Walid mengatakan bahwa berdasarkan surat dari Khalifah Abu Bakar tersebut, semua pasukan bergabung. Di antara kelima komandan tersebut ada komandan yang senior, yaitu Abu Ubaidah. Namun sebagai junior, maka saya tidak berani menjadi komandan. Tetapi karena surat Khalifah, maka saya berani menjadi komandan. Engkau lebih kompeten jadi komandan, Abu Ubaidah. Begitulah akhlak yang ditujukan sahabat Nabi. Oleh karenanya ia membentuk pasukan kecil. Tidak ada yang lebih berkuasa. Mereka tawadhu dan saling menyayangi satu sama lain. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Furqan ayat 63, artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang itu ialah orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Khalid menciptakan pasukan yang terdiri dari 1.000 orang dan dipimpin oleh seorang komandan. Hal ini dilakukan Khalid karena ia paham betul bahwa pasukan Romawi terdiri dari pasukan kavaleri dan pasukan infanteri yang kondisinya terpisah-pisah. Pasukan kavaleri adalah pasukan yang menggunakan kendaraan dan pasukan infanteri adalah pasukan pejalan kaki. Bapak, Ibu dan sahabat-sahabatku yang Allah, sekarang jalannya perang Yarmouk. Pada awalnya Khalid bin Walid ditugaskan sebagai komandan utama. Beliau merencanakan strategi untuk membagi 36.000 kaum muslimin menjadi pasukan sayap kanan, sayap tengah, dan sayap kiri yang masing-masing dipimpin oleh seorang komandan dari sahabat Nabi. Kemudian dari masing-masing bentuk lagi pasukan kecil agar jarak antara pasukan kavaleri dan infanteri Romawi terpisah jauh dengan masuk ke tengah sehingga pasukan muslim bisa menyerang dari depan dan belakang. Saat Khalifah Umar mengganti komandan utama dari Khalid bin Walid ke Abu Ubaidah, strategi ini tetap dipakai Abu Ubaidah. Kemudian dimulailah perang
perang Yarmuk, pasukan muslim sesuai instruksi Khalid bahwa di awal peperang dengan kekuatan kecil lebih dahulu dan cenderung bertahan sehingga pasukan Romawi merasa menang dan terlena. Nah, ketika pasukan Romawi terlena, barulah pasukan muslim menyerang dengan kekuatan penuh. Dengan strategi ini pasukan muslim berhasil membuat pasukan Romawi kesulitan karena sudah terlalu lama 3 hari pasukan muslim masih bisa menahan serangan mereka yang secara jumlah sangat sedikit. Lihat firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 123 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu, dan hendaklah mereka merasakan sikap tegas darimu, dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Kemudian di malam hari, masih dalam keadaan perang, datanglah seorang jenderal Romawi yang bernama Mahan ke basis pasukan muslim. Tujuan dari kedatangan Mahan adalah ingin bertemu Khalid bin Walid agar bersedia mengakhiri peperangan, dan Romawi akan memberikan 10 dinar untuk setiap orang. Tahun depan Romawi beri juga 10 dinar tiap orang. Namun Khalid menjawab dengan berkata, "Tidak, Mahan. Kami datang ke sini bukan karena uang itu. Kami datang ke sini, wahai jenderal, kami adalah bangsa peminum darah. Dan kami mendengar bahwa darahnya orang Romawi, darah terlezat di muka bumi. Maka kemudian kami datang dengan rasa takut." Manan kembali ke pasukannya dan bertemu dengan panglima pasukan Romawi yang bernama Georgia. Karena Georgia ini apa yang dikatakan Mahan, maka beliau sendiri pergi ke basis pasukan muslim untuk bertemu Khalid. Setelah terjadi dialog dan Khalid menjawab pertanyaan Georgia tentang Islam, akhirnya panglima pasukan masuk Islam dan dikalahkan dan kehilangan pasukan 120.000 orang, sedangkan pasukan Islam, pasukan muslim 3.000 orang mati syahid. Demikianlah berlangsungnya perang Yarmuk. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmahnya bahwa Allah tidak memenangkan kaum muslimin karena jumlah, melainkan karena keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sahabat-sahabat firman Allah. Demikianlah ulas singkat tentang peristiwa perang Yarmuk yang dapat kami sampaikan dengan harapan ada manfaatnya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.